Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iis Nuraina, guru SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Adapun IKI bulan November 2022, judulnya adalah Peningkatan Keterampilan Bekerja Sama atau Teamwork serta Didik dengan metode game kata berkait pada pembelajaran biologi. Adapun deskripsi masalah yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan kerjasama peserta didik akibat pembelajaran mandiri, sehingga keterampilan bekerja sama atau bekerja dalam teamwork antara siswa masih perlu ditingkatkan. Banyak pemenuhan tugas kelompok hanya mengandalkan satu atau dua orang yang mau bekerja, sedangkan lainnya tidak ikut andil dalam mengerjakan tugas kelompok. Bagian B, akar permasalahan. Masalah kurangnya keterampilan kerja sama peserta didik terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, kurang percaya diri atas kemampuan peserta didik itu sendiri. Yang kedua, kurang literasi sehingga kemampuan untuk berkomunikasi perlu ditingkatkan. Ketiga, kurangnya pembelajaran yang mengeksplor potensi peserta didik. Yang keempat, daya juang peserta didik perlu ditingkatkan karena efek pandemi masih melekat. Yang kelima, perlu diberi ruang kolaborasi dalam pembelajaran. Alternatif solusi yaitu menggunakan metode pembelajaran dengan kata berkait GKB. Langkah-langkahnya adalah yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga adalah keputusan, dan juga refleksi. Langkah persiapan diantaranya yang dilakukan adalah saya sendiri sebagai guru biologi memanfaatkan stiker yang didapat dari kunjungan ke KPK. Di bagian belakangnya itu diberikan dibagi dua, kemudian di bagian bawahnya adalah pertanyaan, kemudian di atasnya adalah jawaban. Kemudian dibuatlah pola sehingga jawabannya setiap satu kartu itu berkaitan dengan satu kartu lainnya lagi. Ini contohnya adalah ada yang berwarna orange, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna merah. Saya memanfaatkan bagian belakang dari kartu tersebut. Di situ ada kartu yang aku anak jujur, itu adalah saya dapatkan gratis dari kunjungan hasil KPK. Nah, contohnya adalah akan dibuat seperti gambar ini. Jadi ketika ini misalnya untuk tema satu saya menggunakan orange, tema hijau itu misalnya metabolisme, tema eh, orange misalnya adalah substansi genetik, sedangkan tema merah misalnya saya memasukkan reproduksi sel. Jadi ini bisa dijadikan alat evaluasi, tetapi anak tidak merasa terjadinya evaluasi karena ini dilakukan dengan cara game. Proses di mana ada proses perwakilan, misalnya ini adalah kelompok merah Hilmi, kemudian ini adalah yang sedang berundingnya, satu grupnya, seperti itu. Nah, kemudian langkah ketiga itu adalah keputusan dan refleksi. Keputusannya adalah ketika kita sudah mendapatkan 3 tabel secara horizontal, yaitu 3 regu, regu 1, regu 2, regu 3, kemudian 3 tema, yaitu tema 1 misalnya metabolisme, tema 2 adalah reproduksi sel, tema 3 adalah substansi genetik. Kemudian dari eh, tiap regu itu mewakili secara random ditunjuk dua orang, dua orang, dua orang. Jadi satu regu itu ada 6 yang mewakili. Kemudian ketika menaklukkan menjadi cycle kata berkait itu membutuhkan waktu berapa lama menggunakan stop kontak. Maka keputusan dari semua tabel di situ adalah yang memiliki waktu terendah atau tercepat penyelesaian kata berkait itu adalah pemenangnya. Dan ini adalah eh, gambaran ketika mereka diputuskan sebagai pemenang dan diberi reward adalah hanya pulpen saja sih sebenarnya. Itu pun pulpen hasil dari alumni yang melakukan penelitian, jadi dikembalikan untuk siswa juga.
Terlihat sekali anak-anak menyenangkan pembelajarannya, sehingga, penuh tawa, penuh canda, tetapi, sebenarnya mereka sedang belajar. Yang bagian D-nya hasil pemecahan masalah. Setelah melakukan pembelajaran dengan metode game kata berkait di kelas 12 IPA 1, 2, 3 di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan pada pembelajaran biologi membuat siswa belajar menyenangkan atau student well-being terjadi di situ. Tidak sadar kalau itu sebagai salah satu penilaian atau evaluasi konsep. Seluruh siswa dipacu untuk dapat mencoba memecahkan kata berkait sampai terbentuk suatu lingkaran di mana kertas satu terbagi dua di bagian bawah adalah pertanyaan dan jawabannya adalah di kertas lagi bagian atasnya. Siswa aktif berdiskusi, membaca buku karena mencari jawaban yang benar dan belajar untuk bekerja sama dalam teamworknya. Mohon maaf ya banyak sekali tipe-tipe saya dalam pengetikan. Nah, berikutnya adalah akhirnya, yaitu pemecahan masalah. Masalah rendahnya keterampilan bekerja sama peserta didik di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan dapat diatasi dengan metode pembelajaran game kata berkait atau GKB gitu. Hal ini dibuktikan dengan ditandainya anak-anak yang pendiam ataupun kurang aktif mulai aktif dan ikut berpartisipasi, lebih berkolaborasi dengan rekannya karena untuk dapat memenangkan kompetisi waktu tercepat dalam membuat lingkaran kata sesuai dan benar. Jadi pembelajaran menyenangkan, meningkatkan kebersamaan dan berani tampil dan juga berani untuk bekerja sama dalam teamwork. Semoga ini bisa menginspirasi. Baik, itu saja, indikator kinerja individu, bulan November saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tulisan. Terima kasih, hatur nuhun. Selamat Hari Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.